Baik, masih di modul B2. Untuk segmen kedua ini kita akan melanjutkan materi dari sebelumnya yang belum tuntas terkait dengan heat flow equation untuk konduksi. Di bagian kedua meneruskan materi konduksi yang bagian pertama masih untuk aliran satu dimensi. Baik, kita coba simak. Baik, ini untuk ilustrasi. Selanjutnya kita akan tinjau elemen volume untuk ilustrasi model aliran panas satu dimensi, dan mungkin nanti kita akan coba perluas ke arah tiga dimensi. Kalau satu dimensi hanya meninjau pada arah tertentu, misalkan arah Z saja. Sedangkan ini ilustrasi kalau kita mendapatkan variasi ke arah tiga dimensi, ke arah X, Y, Z. Jadi ada perbedaan panas pada tiga dimensi ya, pada arah tiga dimensi. Baik, kita mulai. Baik, kita akan mempertimbangkan atau meninjau suatu volume kotak. Di sini memiliki ketinggian delta Z, dan di sini memiliki penampang aliran panasnya itu sebesar A kecil. Jadi di sini ada panas masuk dan ini ada panas keluar. Jadi elemen volume ini akan kita tinjau untuk mendapatkan persamaan aliran panas konduksi. Ya, tinjauannya kita masih satu dimensi. Jadi setiap perubahan temperatur pada elemen volume ini bergantung terhadap waktu. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar, atau mungkin ada juga yang di dalamnya. Jadi perubahan temperatur dari elemen volume ini terhadap waktu itu bergantung tiga hal, yaitu adanya aliran dari panas yang melintasi dari permukaan volume. Jadi ada Q in atau Q masuk atau panas yang masuk ke elemen volume ini, dan juga ada panas yang keluar. Ini akan mempengaruhi pengaruh pertama. Sedangkan yang kedua adalah heat generated atau panas yang dihasilkan di dalam volume ini. Sedangkan yang ketiga, kita mengenal ada thermal capacity atau specific heat dari suatu material atau kapasitas thermal. Jadi pertama, kalau misalkan kita meninjau adanya panas yang masuk, ini berkaitan dengan QZ. Sedangkan panas yang keluar ini berarti Q fungsi dari Z plus delta Z. Jadi panas yang masuk dikurangi panas yang keluar. Ya, di sini karena melewati penampang A kecil, maka panas yang masuk adalah A QZ. A dikali Q fungsi Z. Sedangkan yang keluar adalah karena keluar minus, berarti minus A Q fungsi Z plus delta Z. Ya, dari bentuk ini sebenarnya kita bisa dapatkan penyederhanaannya dari deret Taylor. Kalau kita meninjau deret Taylor, di sini kita bisa menjabarkan untuk fungsi Q fungsi Z tambah delta Z ini sebagai Q fungsi Z ditambah delta Z dikali do Q per do Z tambah ini yang lebih rinci ya, relatif akan sangat kecil, nilainya ini akan diabaikan. Ini adalah perluasan atau deret Taylor ya, suku kedua dan seterusnya, ini akan diabaikan karena relatif sangat kecil, sehingga kita bisa mendapatkan hubungan dari QZ dikurangi Q fungsi Z dikurangi Q fungsi Z tambah delta Z, yang mana ini akan sama seperti ini, delta Z dikali do Q per do Z. Karena kedua suku ini memiliki, terutama dari persamaan ini memiliki komponen A, maka yang dikalikan bentuk ini kita dapatkan dari ruas
kanan dikurangi ruas kiri dan dipindahkan untuk suku yang kedua ini sehingga mendapatkan minus. Jadi kita akan mendapatkan bentuk yang ini. Sedangkan untuk panas yang dihasilkan pada suatu volume pada satuan waktu itu kita mengenal adanya A besar. A besar itu adalah heat generation dari material yang ada di elemen volume ini, dimana A besar dikali A kecil itu adalah luas permukaan dikali dou Z berarti volume, ya kan. Sedangkan untuk kapasitas panas atau specific heat dari suatu material ini bergantung kepada densitas dari material, nilai specific heat dari material, dan material tersebut mengalami peningkatan temperatur delta T terhadap waktu, delta T besar terhadap waktu delta T kecil, dan kita bisa mendapat lajunya kurang lebih ini adalah CP specific heat dikali A kecil dikali dou Z dikali rho dikalikan ini delta Z ya, delta T dibagi delta T kecil. Jadi komponen yang ada di dalam material ini akan dipertimbangkan untuk menghitung kapasitas thermal, terdiri dari CP, luas volume jadi A dan delta Z, kemudian densitas material dalam elemen volume ini, kemudian ada laju perubahan temperatur delta T besar dibagi delta T kecil. Ya, dari tiga bagian ini kalau kita coba gabungkan, kita akan mendapatkan bentuk seperti ini, dimana ini adalah kapasitas thermal, ini sama dengan panas yang dihasilkan dari material, kemudian ditambah dengan total aliran panas yang di sini ditunjukkan sebagai minus A delta Z dikali dou Q per dou Z. Jadi persamaan ini kita coba sederhanakan sehingga kita bisa mendapatkan bentuk yang seperti ini, di mana semua komponen memiliki faktor volume yaitu A kecil dikali delta Z. Ini dicoret semua sehingga kita mendapatkan, ya maksudnya dicoret atau diseimbangkan di bagian kiri dan kanan sehingga kita bisa mendapatkan persamaan yang terakhir ini, dimana CP adalah specific heat dikalikan rho dikalikan delta T besar dibagi delta T kecil sama dengan A minus dou Q per dou Z. Baik, kita sudah meninjau untuk persamaan aliran panas konduksi. Ya, kalau misalkan kita menyederhanakan untuk kasus delta Z, jadi ya pada arah satu dimensi saja, pada arah vertikal saja, dan delta T kecil mendekati 0, kita akan mendapatkan bentuk yang seperti ini, dimana CP dikali rho dou T besar dibagi dou T kecil sama dengan A minus dou Q per dou Z. Ya, jadi sebelumnya kita sudah dapatkan heat flow equation, di sini kita dapatkan untuk heat conduction equation. Nah, kalau bentuk yang lainnya mungkin kita bisa tunjukkan menggabungkan bentuk ini menjadi bentuk ini, berarti Q besar ini kita coba substitusikan ke sini, kita akan mendapatkan bentuk yang seperti ini. Jadi persamaan inilah yang menjadi persamaan aliran panas konduksi. Ya, ini dou T besar dibagi dou T kecil sama dengan K per rho CP atau specific heat dikali dou kuadrat
T besar dibagi 2Z kuadrat tambah A per rho CP. Ya, ini untuk satu dimensi karena baru mempertimbangkan Z. Kalau kita ingin mempertimbangkan 3 dimensi, maka kita bisa jabarkan bentuk do kuadrat T besar per do Z kuadrat ini menjadi bentuk seperti ini, yang mana kita kenal ini sebagai del kuadrat T. Jadi ini adalah bentuk sederhana untuk 3 dimensi. Jadi kita berusaha untuk mendapatkan distribusi aliran panas secara konduksinya pada arah 3 dimensi. Ini ilustrasi untuk gambarnya saja.